Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku dimanapun berada. Dalam diskusi kali ini tentu kita bahas kaitan dengan isu-isu politik hukum ya, sehingga kemudian relevanlah dengan kondisi-kondisi kekinian di mana pada pasca pesta rakyat ini untuk menuju 2024 mungkin sebentar lagi, yaitu pemilihan langsung ya, baik ke presiden dan wakil presiden, dan pemilihan langsung legislatif dengan DPRD kota dan kabupaten, DPR provinsi, dan DPR RI yaitu pusat. Tentu dalam momen itu hiruk pikuknya itu sangat luar biasa ketika kita menganalisa sejauh mana terobosan-terobosan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh para figur ya, para kandidat di masing-masing yang diusungkan oleh partainya. Tentu dalam hal ini saya lebih spesifik bicara dalam konteks politik hukum ya, di mana kita sebagai masyarakat ya, dalam hal ini untuk memilih dan dipilih itu bagaimana untuk menseleksi para figur-figur tersebut. Tentu kita harus melihat sejauh mana rekam jejaknya, integritasnya, moralnya, sehingga dengan demikian mampu membawa aspirasi ya bagi masyarakat. Karena bagaimanapun kalau dari waktu yang tinggal beberapa bulan ini, kalau kita tidak memfilter ya kan, kaitan dengan figur-figur tersebut, maka otomatis 5 tahun itu bukan hal yang pendek ya, tapi sesuatu hal yang sangat panjang yang berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan ya, apa-apa saja yang mereka sampaikan. Tapi poinnya adalah yang tentu kemudian yang harus kita sampaikan, kita harus melihat ya, figur-figur itu orang yang punya keilmuan, orang yang kita harus lihat juga rekam jejaknya seperti apa, kontribusinya nanti ke depan seperti apa, lalu kemudian dia mampu membawa aspirasi-aspirasi yang ada. Karena bagaimanapun figur tersebut kalaupun nanti dia udah jadi, dia mampu mengakomodir ya kan, atau mengadopsi ya kan, apa-apa saja menjadi satu problem di dapilnya, sehingga kemudian nanti itulah menjadi konsen dia dalam rangka untuk memanuver ya kan, sehingga kesejahteraan masyarakat di dapil tersebut atau konstituennya tentu kemudian ada langkah-langkah yang konkret
untuk dilakukan sehingga kesejahteraan itu terbagi, ya kan, dengan adil, ya kan, merata gitu kan. Sehingga itulah dibutuhkan figur-figur yang punya komitmen, ya, punya integritas. Jadi tidak hanya sekedar janji-janji saja, ya kan. Ketika pada saat momen-momen sebelum masuk momen pesta rakyat itu atau pemilu itu, rajin, ya kan, tentu dengan jiwa sosial, ya kan, karakter spiritualnya muncul, ya kan. Padahal itu kan ya secara politis ya sah-sah saja gitu kan, tapi kan tidak kemudian juga, tapi bagaimana dia menyampaikan, ya kan, memperlihatkan dedikasinya itu, ya, komitmen moralnya itu dalam rangka untuk betul-betul, ya kan, keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga muncul, ya, timbul itu kesejahteraan bagi masyarakat, tentu dengan sangat adil gitu kan. Nah, itu yang mungkin kemudian diperjuangkan juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang terkadang ini menjadi satu terjadi gitu kan, ketika masyarakat itu melakukan kritikan-kritikan yang konstruktif, tapi dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, ya kan, sehingga ini tentu dibutuhkan DPR itu, ya, baik itu DPR pusat, provinsi, bahkan di daerah itu mampu gitu kan mencari formulasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar dia sebagai pejabat, ya kan, atau dia hanya sekedar mendapatkan kedudukan gitu kan di lembaga tersebut, tapi paling tidak bagaimana dia memaksimalkan sesuai dengan janji-janji politiknya yang visioner dan misioner. Nah, itu tentu kemudian, ya kan, hal-hal itu tuh harus dilakukan. Oleh karena itu, konklusinya adalah sangat diharapkan kepada masyarakat, ya, pemilih, karena fungsinya memilih dan dipilih, ya kan, mencari gitu kan, betul-betul mengevaluasi, ya kan, sejauh mana rekam jejaknya tadi, track recordnya, ya kan, sehingga kita tidak beli kucing dalam karung gitu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi coba deh gitu kan, ya. Tapi yang menjadi satu problem memang dalam momen-momen pesta demokrasi itu atau pemilu itu memang ini menjadi satu ajang kontra politik, ya kan. Kemudian janji-janji, walaupun ya mungkin janji-janji omong kosong gitu kan, itu semua terpulang kepada masyarakat, ya kan. Apakah figur-figur itu layak atau tidak layak, itu semuanya kita yang melihat gitu dengan dasar rekam jejak itu, karena rekam jejak itu nggak bisa dinafikan, kan itu sangat kelihatan, ya kan. Bukan hanya sekedar muncul pada saat momen-momen tertentu ketika dia butuh atau apa, tapi ketika 5 tahun tuh apa saja sih realitas, ya kan, dia mewakili atau representatif dari dapilnya atau masyarakat tersebut. Apakah ada langkah-langkah gitu kan, bukan hanya sekedar untuk memberikan apa dan bagaimana, tapi paling tidak, ya kan, kontribusinya terhadap berkaitan dengan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan yang bersifat pembangunan, ya kan, seperti fasilitas jalan dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana koordinasinya dengan
pihak eksekutif, gubernur, bupati dan wali kota, bahkan sampai lapis bawah. Nah ini tentu yang harus dilaksanakan. Nah, tapi kadang-kadang itu kan enggak, ya kan. Justru hadirnya itu pada momen-momen tertentu, ya kan, dengan segala manuvernya, ya kan, yang biasanya tadi enggak pakai pakai ya atribut-atribut yang ya seolah-olah pendekatan spiritual gitu kan. Nah ini yang tentu kemudian yang harus betul-betul kita seleksi. Kemudian kalau memang karena memang itu adalah kalau kita mengacu kepada undang-undang pemilu tahun 2017 gitu, kalau kita mengacu ke sana bahwa ya silakan aja gitu kan, terlepas nanti itu harus mengacu kepada asas politik jurdil kan, bebas, adil, dan betul-betul demokrasi, ya kan. Kemudian kalau memang itu pada momen-momen tertentu itu lalu kemudian figur-figur tersebut memberikan sesuatu dan lain sebagainya, ya silakan, ya kan, karena mereka yang berikan gitu kan. Tentu nanti kita bukan berarti lepas dari memfilter, ya kan, menseleksi, menganalisa, mengobservasi rekam jejaknya. Tapi kemudian terkadang juga kenapa? Karena ketika mereka sudah kontrak politik, menjanjikan sesuatu lalu diberikan ke depannya, ya kan, ketika kemudian dia duduk, ya dia santai-santai saja karena dia udah pikir, karena dia udah bayar suara dan lain sebagainya kan, sehingga dia lepas, ya kan, tanggung jawab, ya kan, responsibility-nya dia nggak pikirkan itu. Yang penting dia sudah mendapatkan hasilnya, dia sudah menjadi DPRD, DPR, katakan misalnya DPR di DPR RI gitu kan, ya silakan aja. Nah kalau kita flashback belakang, kalau misalnya katakan misalnya di dapil di Sumbawa gitu kan, saya tidak bicara dapil lain, ya hasil pengamatan atau analisa saya, apa sih yang selama ini yang kira-kira yang menjadi sebuah pertimbangan politik kita, itu kontribusinya. Saya melihat itu kalau dapil di sana itu paling tokoh sentral, tokoh militan, tokoh yang mampu gitu kan, hanya Bung Fahri saja gitu kan. Tapi selain itu nggak ada, ya kan. Hanya mereka ya mendapatkan kedudukan sebagai legislatif gitu, tapi fungsi-fungsinya tidak sebagai controlling, check and balance, ya kan, budgeting dan lain sebagainya. Lalu kemudian mungkin mereka kurang, ya kan, terobosan-terobosannya di pusatnya. Padahal mereka itu kan lintas komunikasinya itu di kementerian-kementerian, yang kemudian apa sih, misalnya kalau di dapil 1 Sumbawa itu Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima itu apa sih kekurangannya dari aspek pembangunan, dari aspek pendidikan, dari aspek-aspek lain gitu kan. Tentu kemudian ini menjadi satu evaluasi, menjadi satu concern mereka untuk berkontemplasi, sehingga kemudian ketika pada saat rapat kerja dengan kementerian, dengan pemerintah, kemudian itu yang disampaikan aspirasi tersebut. Tapi saya lihat enggak, mereka lebih penting, ya kan, untuk kepentingan pribadi, kepentingan komunitas, kepentingan kepentingan kelompoknya atau kepentingan partainya. Tapi kalau kepentingan publik itu ya kalau menurut saya indikasinya ya tidak, dan bisa dirasakan, bisa analisa secara empirik saja gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi satu pertimbangan buat kita, ya kan, kepada saudara-saudaraku untuk betul-betul matang perhitungannya, silakan. Nah, jadi itu maksud saya, pemilu adalah sebuah pesta, ya, sebagai ajang silaturahim, berkumpul, riang gembirang gitu kan,
bukan satu jangan dijadikan satu instrumen supaya kita terbelah, ya kan, meskipun beda pilihan, beda warna dan lain sebagainya. Bukan itu sebetulnya, ya kan. Meskipun ya demokrasi ini tidak dinafikan, ya kan, bahwa hal-hal demikian itu ada aja muncul persoalan-persoalan, tapi ya kalau bisa kita abaikan hal-hal demikian. Tentu kemudian kita harus butuh perspektif ya yang lebih parsial gitu. Lalu kemudian terakhir, coba di antara figur-figur itu untuk melihat ya, adakan satu diskusi publik, adu gagasan, ya, adu visi, adu misinya seperti apa sih, sehingga itu mampu kita membaca gitu kan, agar kita bisa memilih dan kemudian untuk dipilih. Nah, itu sederhana sebetulnya gitu kan, daripada ya kita apa yang mereka janjikan, apa yang mereka tampilkan di hadapan kita, kemudian kita lihat secara fisik, secara casing, atau mungkin diplomasi dan lain sebagainya, tapi kepada substansi itu tidak masuk, itu terjauh gitu apa yang diinginkan oleh masyarakat yang kemudian diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu hanya itu yang perlu dipikirkan kita bersama gitu. Ya, mohon maaf, terima kasih banyak, ya kan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.